Aku Lina, 22 tahun, magang medis. Tak pernah dalam mimpi terliarku aku akan ditugaskan ke Desa Damai, tempat yang begitu terpencil. Mungkin kelihatan tua, tapi kamarnya bersih. Nenek yang tinggal di sini meninggal bulan lalu, tidak meninggalkan apa-apa. Hanya si jago ini. Kalau merepotkan, langsung bunuh saja dan buat sup. Haha, ayam kampung, enak. Aku tidak akan membunuhnya. Mana mungkin aku membunuh ayam? Aku bahkan susah merawat diriku sendiri. Nih, ini kuncinya. Selain si jago itu, tidak ada yang istimewa. Mulai sekarang, aku pemilik barumu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Terima kasih. Siapa? Siapa yang bicara? Pasti karena seharian naik mobil. Guncangannya membuatku salah dengar. Hati-hati langkah. Awas. Pagi, ayo makan. Jangan pakai jubah merah. Bagaimana bisa ayam jago bicara? Apa aku jadi gila? Pakai, kau mati. Mati. Hujannya deras sekali. Gimana caranya aku pulang? Lina? Kelihatannya kamu nggak bawa payung. Ini, kamu bisa pakai punyaku dulu. Jangan pakai jubah merah itu. Kalau kamu pakai, kamu bakal mati. Kamu pikir ini kuno? Gimana kalau aku kasih payungku? Enggak. Dokter Andi. Bukan itu maksudku. Makasih tawarannya. Tempatku dekat sini. Aku tinggal lari aja sampai rumah. Lina. Di sini, di pedesaan, lembab dan dingin. Kehujanan bisa bikin kamu sakit. Dia niatnya baik. Gimana kalau si jago benar? Lina, kalau kamu nggak terima kebaikan Andi, ya aku yang ambil. Sebagai teman sekelas, makasih, Andi. Andi, jalanku pulang jauh dan sepi. Bisa anterin aku pulang? Ada catatan medis yang harus diurutkan. Hati-hati. Siti, Urus urusanmu sendiri. peringatan si jago itu cuma kebetulan. Aku anterin kamu sebagian jalan. Gak usah repot dokter Andi. Aku bisa sendiri. Bagaimana kamu tahu bahwa memakai jubah merah bisa membunuhmu? Kamu ini apa? Pasti kebetulan. Bagaimana seekor jago bisa bicara? Aku cuma menakuti diriku sendiri. Pulang sebelum jam 10. Atau kau mati. Siti meninggal dengan cara mengerikan. Mungkin beruang siluman kembali. Cukup. Itu mengerikan. Beruang siluman. Legenda apa itu? Kematian Siti belum ditentukan. Jangan membahas ini secara pribadi. Dan jangan menyebarkan rumor yang tidak berdasar. Terutama untuk kita staf medis. Kita harus tetap tenang. Jam tangan tipe 13. Aku pasti pulang sebelum jam 10. Lina.
Jangan pergi dulu. Masih ada pasien di tempat tidur 3. Infusnya belum selesai. Aku harus pergi ke darurat di bagian timur desa, tetap di sini. Tunggu sampai infusnya selesai dan semuanya dibersihkan. Jam tangan tipe 13. 3 kantong infus ini akan bertahan setidaknya sampai jam 10. Dokter Andi, ini. Terima kasih atas bantuannya. Pulang sebelum jam 10 atau kau akan mati. Kau akan mati. Lina, Kau baik-baik saja. aku lihat di berita bahwa ada pembunuhan di desamu. Desa Damai. Korbannya adalah rekanku. Aku cari di internet, dan desamu punya lebih dari 1. Beberapa tahun lalu, seorang gadis yang tinggal sendirian dibunuh. Polisi tidak pernah memecahkannya. Tempat itu menyeramkan. Kau harus hati-hati. Masih ada sedikit lagi, dan sudah terlambat. Jam tangan tipe 13. Lina, ada apa? Dokter Andi. Dokter Andi. Kamu lagi ngapain bawa palu? Oh, kait jendela barat longgar. Bunyi berisik kalau angin bertiup. Saya lewat sini. Coba saya ketuk biar rapat. Infusnya sudah selesai. Jam tangan tipe 13. Jam ini rusak. Ini cepat setengah jam. Jadi belum jam 10. Kalau begitu bahayanya belum berakhir. Sudah larut. Beresin. Ayo, saya antar kamu. Tinggal di klinik sendirian malam-malam agak seram. Apalagi di desa ini, terpencil. Saya dengar ada kasus 2 tahun lalu juga. Betul, seorang gadis juga, seusiamu. Dia magang di klinik. Jangan lihat saya seperti itu. Saya datang ke sini setelah kejadian itu. Jadi beruang siluman yang Dewi dan yang lain bicarakan ini, apa itu? Beruang siluman? Para tetua desa membicarakannya. Dia bisa mengeluarkan isi tubuhmu, mengupas kulitmu dan memakainya. Tampilan, suara, gerakan, dia bisa menirunya dengan sempurna. Menyatu sehingga kamu tidak bisa membedakan. Hanya legenda. Anggap saja cerita. Tapi, daerah pedesaan, jarang penduduk, gunung dalam, kamu dapat segala macam rumor aneh. Saya pikir, orang lebih misterius dari hal-hal itu. Jangan berhenti. Terus jalan. Jangan lihat. Jangan menoleh. Terus lurus. Akhirnya sampai. Terima kasih, Dokter Andi. Sampai jumpa besok, di... Kunci pintu malam ini. Syukurlah. Sampai rumah sebelum jam 10. Kematian Siti, peringatan si jago, legenda, beruang siluman, dan apa yang Andi katakan? Semakin kupikir, semakin bingung. Begini malam, siapa yang datang? Siapa di sana? Siapa kamu? Bicara? Atau aku telepon polisi? Lina, ini aku. Andi? Dokter Andi?
Kenapa kamu kembali? Jangan buka pintu. Jangan. Jika ku buka, aku mati. Aku mati. Dia bisa menguliti seseorang dan meniru mereka dengan sempurna, menyamar di desa. Lina, buka pintunya. Biarkan aku masuk. Dokter Andi, kamu pulang terlambat. Ada sesuatu? Ya, aku punya sesuatu untukmu. Dan beberapa kata. Aku ingin mengatakannya langsung. Apa itu? Tidak bisakah kita bicarakan besok di klinik? Sudah larut, bukan waktu yang tepat. Lina, aku tahu ini agak mendadak. Tapi ada beberapa hal. Terutama tentang Siti. Dan juga keselamatanmu di sini. Semakin kupikirkan, semakin aku merasa harus kuberitahu malam ini. Apakah itu Andi di luar? Lina, kamu bicara dengan siapa? Lina, ada sesuatu turun dari gunung. Hei, Siapa kamu? tunggu. Buka pintunya. Ada sesuatu mendekatiku. Itu bukan manusia. Buka pintunya. Tolong, buka pintunya. Tolong aku. Itu datang. Tolong aku. Itu datang. Dokter Andi? Tunggu, Dokter Andi, katakan padaku. Anak terakhir yang datang ke klinik sore ini, penyakit apa yang dia derita? Lina, di saat seperti ini, kamu masih memikirkan itu? Buka pintunya. Jawab saja pertanyaanku. Dia pilek. Hanya pilek biasa. Seorang gadis berbaju merah. Kehujanan tadi malam. Salah, sore ini tidak ada anak yang datang ke klinik. Kamu bukan Andi. Anak nakal, cukup pintar. Siti jelas sudah mati. Apakah yang di luar benar-benar beruang siluman? Buka pintu. Buka pintu, sialan. Kamu melihatku. Kamu suka apa yang kamu lihat? Tunggu sampai aku masuk. Kita akan bersenang-senang. Halo, polisi, tolong. Desa Damai, ujung timur desa, rumah sewa di sebelah rumah Pak Chen. Seseorang mencoba membunuhku. Cepat datang. Keluarlah. Bu, jangan panik. Petugas sedang dalam perjalanan. Tetaplah di tempat aman. Kami butuh sekitar setengah jam untuk sampai ke sana. Sampai saat itu, apapun yang terjadi, jangan buka pintu. Baik, cepat, kumohon. Buka pintu. Kepolisian Desa Damai. Apakah Anda yang menelepon polisi? Jangan buka pintu. Jangan. Tidak apa-apa. Para petugas sudah di sini. Kita aman. Kamu telepon polisi? Saya petugas Budi, dari Kepolisian Desa Damai. Ya, saya petugas Budi. Seseorang memukul pintu saya dan mencoba membukanya dengan pisau. Dia bilang dia Siti. Tapi Siti sudah mati. Wajahnya penuh darah. Tenang, pelankan. Kami sudah mengirim petugas untuk mencari tersangka di area. Siti yang kamu sebutkan, apakah dia korban yang ditemukan di ladang tadi? Ya, itu dia. Dia bisa meniru suara orang. Beruang siluman. Dokter Andi di klinik kami bilang ada legenda di desa.
Dia menguliti orang hidup-hidup. Bu, itu semua tahayul. Cerita lama untuk menakut-nakuti anak-anak, tidak ada yang namanya beruang siluman. Setiap kejadian aneh, kalau kamu cari tahu sampai bawah, selalu ulah manusia. Kapten Budi, tidak ada individu mencurigakan di sekitar? Kapten Budi, ada masalah. Kunci rumah sebelah sudah dibobol, ada sesuatu terjadi di dalam. Apa yang terjadi? Seorang wanita, sekitar 30 tahun, tinggal sendiri. Tempat kejadian kejam. Keputusan awal, pembunuhan, waktu kematian baru saja. Ada lebih dari satu. Siti, tetangga, dan yang sebelumnya. Ini bukan kecelakaan, dan bukan kebetulan. Ini kasus pembunuhan berantai. Kenapa kamu yakin? Apa ada hal lain yang kamu tahu yang belum kamu ceritakan? Aku tidak bisa bilang kalau aku bisa bicara dengan jago, kan? Mereka pasti pikir aku gila. Apakah ada sesuatu yang belum kamu ceritakan? Aku tidak tahu. Aku takut, oke? Hanya tebakan liar. Tapi apa? Tapi direktur klinik kami, Dr. Andi Wijaya, dia mungkin terlibat dalam semua ini. Andi Wijaya, ya, kami mengerti. Kami akan memeriksa setiap petunjuk. Kamu cukup ketakutan malam ini. Kunci pintumu, oke? Orang-orang kami akan berpatroli di area ini. Jika kamu ingat sesuatu, hubungi kami saja. Halo, kamu bisa mendengarku? Apakah Andi Wijaya manusia atau hantu? Apakah dia membunuh Siti? Orang di sebelah, siapa yang melakukan itu? Bicaralah padaku. Bukankah kamu yang memperingatkanku? Kamu pasti tahu sesuatu. Desa ini, apa yang disembunyikannya? Benda itu, siapa target berikutnya? Apakah aku korban berikutnya? Ya. Apakah pembunuhnya tepat di sebelahku? Salah satu orang yang kukenal? Masa sih, Dokter Andi orang yang sangat baik. Dia begitu sabar dengan kita. Tepat. Apa mereka salah? Bu, sebaiknya ibu selidiki ini dengan benar. Dia pasti orang baik. Mungkinkah karena Apa yang saya katakan tadi malam? Sehingga dia ditangkap? Tidak apa-apa. Aku hanya masuk untuk bekerja sama, untuk meluruskan masalah. Ingat, jangan kemana-mana selama beberapa hari ke depan. Tetaplah di klinik dan di tempatmu, tunggu sampai aku keluar. Hanya percaya padaku. Maaf, salahku. Magang Lina. Aku sangat ceroboh. Aku tidak melihatnya. Dewi, Dr. Andi tidak ada di sini. Bisakah kamu menandatangani ini untukku? Seorang magang benar-benar melaporkan Andi. Tepat, Dr. Andi selalu begitu baik kepada kita. Apa yang dia tahu? Dia hanya bicara omong kosong. Aku selalu menganggap dia agak-agak aneh. sudah larut begini? Kenapa tidak ada yang buka pintu? Mencari kunci. Dokter Andi, kenapa? Bukankah kamu seharusnya di sana? Di pusat penahanan? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku memberikan pernyataanku, dan mereka membereskannya, jadi tentu saja aku kembali. Apa? Tidak senang melihatku kembali? Tidak, senang kamu kembali. Masuk. Hari ini sibuk. Maya, apakah Dewi tidak masuk hari ini? Apakah dia libur hari ini? Aku tidak tahu, belum dengar. Mungkin ada urusan di rumah. Lina, datang ke kantorku sebentar. Kejadian di sebelah. Ku dengar dari polisi. Kamu sendirian di rumah saat itu.
Apakah kamu takut? Ya, aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatiannya, Dokter Andi. Bagus. Akhir-akhir ini desa tidak tenang. Sebagai seorang wanita muda, kamu harus lebih berhati-hati. Dokter Andi, ada pasien yang khusus minta kamu, katanya darurat. Tunggu di sini sebentar, aku segera kembali. Masih ada yang perlu ku sampaikan. Poster buronan. Ini adalah kasus dingin dari 2 tahun lalu. Tunggu, Andi sudah mengincar Siti. Apakah aku hanya target Andi berikutnya? Apa yang kau lakukan di kantorku? Maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan tempat pulpenmu. Dokter Andi, aku baru ingat ada urusan. Aku pergi dulu. Beritahu aku jika kau butuh sesuatu. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Semua orang di sini punya masalah. Aku harus pergi. Sekarang aku tidak percaya siapapun. Aku pergi. Jaga dirimu baik-baik. Jangan pergi. Pergi dan kau akan mati. Pergi, kau mati. Apa katamu? Pergi, kau akan mati. Lalu apa yang harus kulakukan? Katakan saja. Pak Jago, Pak Jago, Aku traktir kamu millet. Tolong, aku mohon, katakan sesuatu. Tolong, tolong. 1 kalimat saja. Kamu bilang pergi berarti mati. Apakah maksudmu meninggalkan desa damai? Atau meninggalkan rumah ini? Jika aku pindah ke tempat lain di desa, apa itu tidak apa-apa? Katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Akhir-akhir ini, banyak hal terjadi di desa. Aku benar-benar takut. Semua yang kau katakan sebelumnya benar. Aku percaya padamu. Katakan padaku, bagaimana cara menghindarinya? Diam lagi. Tapi peringatannya menjadi kenyataan. Aku tidak bisa mengambil risiko. Jika aku pergi dari sini, aku mungkin benar-benar mati. Lebih baik percaya daripada meragukannya. Sebaiknya aku tidak pergi. Ambil cuti beberapa hari. Bersembunyi di sini dulu. Mengumpet. Lina, kamu di rumah? Pak Rahman, ada apa? Lina, ada sesuatu. Maaf sekali mengangkat masalah ini, tapi bisakah kamu pindah? Apa? Mengenai rumah ini, anak dan menantu perempuan ibu tua sudah pulang dari luar kota. Mereka ingin mengambilnya kembali untuk ditinggali. Ini salahku. Aku akan mengembalikan deposit penuhmu, dan sewa bulan ini, kamu tidak perlu membayarnya juga. Anggap saja sebagai denda. Bisakah kamu pindah secepat mungkin? Mereka mendesak keras. Secepat apa itu? Di mana aku bisa mencari tempat dengan pemberitahuan sesingkat ini? Paling lambat besok. Pak Rahman, tidak. Saya bisa bayar sewa lebih. Gandakan, boleh? Biarkan saya tinggal beberapa hari lagi. Sedikit saja, saya benar-benar tidak bisa pindah sekarang. Tolong. Nona muda, bukan soal uang, bukan saya tidak mau membantu, saya tidak punya keputusan akhir tentang rumah ini. Boleh saya bawa si Jago? Dia sudah bersama saya beberapa hari ini. Saya benar-benar tidak ingin meninggalkannya. Tentu, kenapa tidak? Bawa saja, lakukan sesukamu dengannya. Saya akan cari tempat lain untukmu. Saya janji kamu akan nyaman, bahkan lebih sepi dari yang ini. Terima kasih Pak Rahman. Sama-sama, kemasi barang-barangmu. Besok saya antar kamu lihat tempat baru. Tetap harus pergi? Tapi kamu tidak mengizinkan aku pergi. Siapa yang harus aku dengar? Ini dia, agak tua, tapi atapnya tidak bocor, dan temboknya kuat. Pemiliknya merantau tahun lalu, rumah ini sudah kosong, mereka minta saya menjaganya. Jangan khawatir, pindah saja, sangat sepi, tidak ada yang akan mengganggumu. Terima kasih Pak Rahman. Sama-sama, beres-beres,
Bilang kalau butuh apa-apa, ya? Rumah baru, makan yang enak. Sekarang kita sendirian. Kamu bisa bilang, apa bahayanya? Dan siapa? Kenapa aku tidak bisa keluar desa? Apa ini berhubungan dengan Andi? Siapa? Lina, ini aku. Andi Wijaya. Akhirnya ketemu kamu. Aku sudah telepon kamu 2 hari, dan kamu tidak pernah angkat. Aku pergi ke tempat lamamu. Tetangga bilang kamu pindah. Aku khawatir ada sesuatu terjadi padamu. Jadi aku ke sini. HP-ku disetel senyap, tidak sadar. Tempat ini cukup sepi. Kamu bisa mengurus semua bongkar barang sendiri, kalau ada yang berat, aku bisa bantu. Bagaimana mungkin dia jadi beruang siluman? Mungkin seperti yang dikatakan petugas Budi, tidak ada yang namanya beruang siluman di dunia ini. Malam itu dengan Siti. Itu hanya halusinasi dari stresku. Baiklah, mari kita lihat apa lagi yang perlu dilakukan. Tidak, itu saja. Terima kasih, Dr. Andi. Kamu bawa jago ini juga? Setidaknya kamu punya teman. Baiklah, kamu lanjutkan bongkar barang. Ada urusan di klinik. Aku kembali sekarang. Ingat isi daya HP-mu. Bagaimana dia tahu aku dulu pelihara ayam jago? Dan bagaimana dia langsung tahu bahwa aku pindah ke sini? Apa dia hanya bertanya-tanya? Atau dia sudah mengawasiku selama ini? Tidak, aku harus keluar dan mengenal daerah ini. Cari seseorang di dekat sini yang bisa membantu. Oh, kamu, Lina, kamu mengejutkanku. Pak Rahman, kenapa kamu kembali? Oh, ingatanku, aku sibuk mengurus kamu, lupa memberikan kuncinya. Lina, desa ini akhir-akhir ini tidak aman. Kamu seorang nona muda, tinggal di sini sendirian. Kamu harus hati-hati. Kunci pintu rapat-rapat di malam hari, dan periksa semua kunci jendela. Kalau ada yang mengetuk, siapapun itu, tanya beberapa pertanyaan, dan lihat dari celah pintu dulu. Kamu harus melindungi dirimu. Terima kasih Pak Rahman, aku akan hati-hati. Janji. Ruangan ini serem banget. Ada apa? Hentikan itu. Siapa di luar? Aku sumpah sudah mengunci pintu. Bagaimana dia masuk? Sembunyi di bawah tempat tidur. Dia datang. Cepat. Cepat, Keluarkan aku dari sini. cepat, sudah terlambat, tidak ada waktu. Oke, Aku akan mengikutimu. bergerak, ayo. Siapa itu? Siapa sih yang ingin aku mati? Belok kiri, sisi kanan buntu. Itu menuju ke tebing. Untung aku sudah menyelidiki area ini siang hari. Kalau tidak, aku tidak akan tahu. Sisi kanan adalah tebing. Bagaimana si jago ini tahu segalanya? Dia mendekat. Bagaimana dia begitu cepat? Apa dia manusia? Pohon tua di depan itu, cepat, bersembunyi di belakangnya. Dia datang. Jangan ke sini. Jangan lihat ke sini. Tolong. Si jago ini menyelamatkanku lagi.
Itu dia. Haruskah aku angkat atau tidak? Bagaimana kalau dia terlibat? Panggilan ini, bukankah hanya untuk mendapatkan lokasiku? Jika aku memberitahunya, dia akan datang dan menangkapku. Halo? Apa kamu dalam bahaya sekarang? Cepat katakan. Ya, seseorang mengejarku. Pak Rahman pingsan di depan pintuku. Aku tidak tahu keadaannya. Di mana kamu? Lokasi pastimu. Aku di ujung timur desa, dekat pohon tua. Ujung timur desa? Lalu, jelaskan dengan spesifik. Aku tidak bisa memberitahumu. Jangan tanya lagi. Lina, ini bukan waktunya untuk itu. Kamu harus percaya padaku. Maaf. Lepaskan aku. Lina, jangan lari. Lepaskan. Tolong, lepaskan. Ini aku. Lina, biarkan aku menjelaskan. Lina, kemari, cepat. Dekat aku. Jangan dekat dengannya. Dia palsu. Dia bukan Dokter Andi sama sekali. Dialah pembunuhnya. Lina, jangan dengarkan dia. Dia berbohong padamu. Cepat, berdiri di belakangku. Aku akan melindungimu. Melindunginya? Bagaimana kau bisa melindunginya? Andi sedang masih di kepolisian Desa Damai, bekerja sama dengan penyidikan. Katakan padaku, bagaimana kau bisa keluar? Kau bukan Andi sama sekali. Apa? Dokter Andi yang asli masih di kepolisian Desa Damai. Lalu siapa yang selama ini kulihat, ku ajak bicara, dan bekerja sama di klinik beberapa hari terakhir ini? Lina, jangan dengar dia berbohong. Saya hanya bekerja sama dengan penyelidikan. Para petugas tidak punya bukti kuat. Menurut aturan, mereka tidak bisa terus mengunci saya selamanya. Saya sudah dibebaskan beberapa waktu lalu. Kamu tidak percaya saya? Kamu bisa telepon kepolisian Desa Damai dan tanyakan pada petugas Budi. Mati lagi. Lina, percayalah padaku, aku tahu kamu takut, tapi pikirkan bagaimana aku memperlakukanmu sebelumnya. Aku memperingatkanmu untuk hati-hati. Aku mengantarmu pulang, mana mungkin aku yang jahat? Oke. Kalau begitu, izinkan aku bertanya beberapa pertanyaan. Di apotek klinik, lemari ketiga dari kiri, obat apa yang ada di rak kedua? Tablet aspirin salutentrik, dan metronidazole. Ada beberapa penurun demam, tapi sudah habis dan perlu diisi ulang. Hanya seseorang di dalam klinik yang tahu itu. Sepertinya dia asli. Lina, sekarang percaya padaku, kemarilah. Di sini benar-benar tidak aman. Ayo, Lina, jangan takut. Jangan mendekatinya, dia palsu. 2. Bagaimana bisa? Siapa yang harus aku percaya? Lina, tenang. Percaya pada instingmu. Tidak ada hantu atau monster di dunia ini. Semua hal aneh disebabkan oleh orang-orang di balik layar. Lina, jangan biarkan dia menipumu. Lihat aku sudah membantumu, memperingatkanmu, melindungimu. Aku lulus tes baru saja juga. Akulah yang asli, dialah yang palsu. Dia di sini untuk menyakitimu. Kemarilah, datanglah padaku. Siapa yang harus aku percaya? Siapa? Lina, jangan pergi ke sana. Baik. Lina, kemari. Aku akan mengeluarkanmu dari sini. Bisa kau pegangkan ini? Kau bukan Andi Wijaya. Kau Dewi? Apa yang kau bicarakan? Dokter Andi tidak kidal. Dia tidak pernah menggunakan tangan kiri untuk menulis atau mengambil barang. Tapi kau baru saja mengambil tas dengan tangan kiri. Dan di klinik, Dewi selalu menandatangani dan mengambil obat dengan tangan kiri. Kau Dewi yang menyamar. Itu kau. Kenapa kau menyamar sebagai dia? Karena kalian sudah tahu. Hahaha, aku akan berhenti berpura-pura. Jadi apa kalau kalian tahu? Andi, adik perempuanmu dulu meremehkanku. Dia bilang aku tidak cukup baik untukmu. Dan dia menyebarkan gosip tentangku. Membuatku jadi bahan tertawaan di desa. Wanita Jalang City itu, sama seperti adik perempuanmu, apakah aku salah membunuh mereka? Mundur. Siapapun yang mendekat, akan kubunuh. Dewi, mari kita bicarakan ini baik-baik. Jangan sakiti Lina. Kalau kau benci seseorang, lampiaskan padaku. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Dewi, kau gila. Pembunuhan akan membuatmu dihukum mati.
Hukuman mati? Aku sudah siap mati sejak lama. Adik perempuanmu dulu menghancurkan reputasiku, Andi, dan kau selalu menentangku di setiap kesempatan. Tidak ada satupun orang baik di desa ini. Hari ini, aku akan mengajaknya mati bersamaku. Dewi, santai saja. Mungkin ada kesalahpahaman tentang apa yang terjadi. Biarkan Lina pergi dulu. Mari duduk dan bicara. Kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman. Adik perempuanmu meremehkanku, dan dia mencuri surat itu yang kutulis untuk mengaku padamu. Dia berkeliling memberitahu semua orang bahwa aku tidak sepadan. Aku benci dia. Aku benci semua orang di desa ini. Si jago bodoh ini juga melawanku. Mataku. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu. Adik perempuanmu pantas mati. Siti juga pantas mati. Dan kau, Lina, kau juga pantas mati. Cukup. Adik perempuanku tidak pernah mencuri suratmu. Dia hanya menganggap kita tidak cocok satu sama lain. Dia ingin kau menyerah. Karena hal sepele seperti itu, kau membunuh semua orang itu. Bagaimana kau bisa hidup dengan dirimu sendiri? Akhirnya menangkapmu, Dewi. Kau ditangkap atas 2 pembunuhan, ikut kami sekarang. Lina, jika bukan karena dirimu, aku tidak akan kalah. Si jago itu tidak akan selalu melawanku. Jadi semua ini adalah karena kesalahpahaman dan kecemburuan yang menyimpang. Terima kasih, Dr. Andi. Kalau kamu tidak datang, Lina dan aku pasti dalam bahaya. Akulah yang harus berterima kasih. Khususnya kamu, Lina. Kamu sangat berani. Dokter Andi, tentang adik perempuanmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan si jago ini, kok bisa bicara? 2 tahun lalu, adik perempuanku juga magang di klinik ini. Dia sangat menyukai ayam jago ini. Dia memeliharanya. Lalu tiba-tiba dia menghilang. Dia dibunuh. Aku datang ke desa damai untuk menyelidiki kematiannya. Di ayam jago ini, adikku meninggalkan sebuah perekam mikro dan pemancar sinyal. Sebelum dibunuh, adikku melihat Dewi bertingkah aneh, jadi diam-diam dia memasang alat itu pada ayam jago untuk mengumpulkan bukti. Sayangnya, sebelum sempat, Dewi membunuhnya. Jadi peringatan tadi. Itu aku. Aku menangkap sinyal lewat alat itu, dan sadar Dewi mengincarmu. Aku menirukan suara ayam jago untuk memperingatkanmu. Soal jubah merah, adikku merekamnya sebelum meninggal, katanya Dewi terobsesi dengan warna merah, terutama jubah merah itu. Waktu kecil, jubah merah itu segalanya baginya. Tapi adikku yang mendapatkannya duluan. Jadi dia tak pernah melupakannya. Jadi ayam jago ini adalah petunjuk yang ditinggalkan adikmu dan juga pelindungku. Lalu bagaimana dengan legenda beruang siluman? Itu dibuat-buat oleh Dewi. Setelah dia membunuh adikku, takut ketahuan, dia mengarang cerita beruang siluman. Supaya penduduk desa terlalu takut mendekati hutan. Dan takut menggali kebenaran. Setelah Siti meninggal, dia terus menggunakan legenda itu untuk menakut-nakuti, dan bahkan menyamar sebagai diriku untuk menjebakku. Saat yang sama, dia mencoba membunuh Lina. Lina, aku minta maaf. Aku salah tentangmu sebelumnya. Dan aku ikut-ikutan Dewi, menjauhkanmu. Tolong jangan simpan dendam padaku. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Dokter Andi, jika adik perempuanmu tahu kebenaran terungkap, dia pasti sangat senang. Ya, dia selalu baik hati. Dia tidak akan pernah ingin melihat siapapun terluka karena dirinya. Lina, terima kasih. Jika bukan karena dirimu, aku mungkin tidak akan pernah menemukan kebenaran. Aku hampir tidak melakukan apapun. Semua berkat dirimu, dan si jago. Tidak. Kau berani. Saat bahaya datang, kau tidak membiarkan rasa takut menguasaimu. Kau menemukan cara untuk melindungi dirimu. Dan kau melihat penyamaran Dewi. Kau luar biasa. Terima kasih, Pak Jago. Seluruh perjalanan ini, aku berutang semuanya padamu. Semua yang terjadi akhir-akhir ini, meskipun menakutkan, benar-benar membantuku bertumbuh. Aku bukan lagi magang yang ketakutan. Aku sudah belajar menjadi berani.
dan membedakan yang benar dan salah. Putusan untuk kasus Dewi akan segera keluar. Dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Akhirnya, desa kita akan damai. Ya, kami akhirnya bisa tidur nyenyak. Dokter Lina, terima kasih. Jika bukan karena Anda dan Dokter Andi, desa kita masih akan berantakan entah sampai kapan. Bu, itulah tugas kami. Jadi begini rasanya dipercaya. Lina, magangmu hampir selesai. Apa rencanamu setelah itu? Tetap di desa atau kembali ke kota? Kota menawarkan peluang karier yang lebih baik. Tapi tinggal di desa. Penduduk desa membutuhkanku. Dan ada Andi dan Pak Jago. Apa kamu ingin aku tinggal? Meskipun kota memiliki kondisi lebih baik, ada orang-orang di sini yang tak bisa kutinggalkan. Cerita yang kualami, dan orang-orang yang harus kulindungi. Dokter Andi, aku sudah memutuskan. Setelah magangku selesai, aku akan tetap di desa. Luar biasa. Lina, terima kasih karena memilih untuk tinggal. Akulah yang seharusnya berterima kasih. Tempat ini memberiku kehangatan dan membantuku menemukan tujuanku sendiri. Setelah tinggal di desa, Andi dan aku menjalankan klinik bersama. Hidup terasa penuh dan damai. Kami melakukan kunjungan rumah bersama, merawat pasien bersama, dan mengatur obat-obatan bersama. Kami semakin serasi. Dokter Lina, ini ada sayuran dari kebun saya. Coba deh. Terima kasih, Bapak. Bapak baik sekali. Warga desa juga memperlakukan kami seperti keluarga. Mereka sering membawa hasil kebun buah dan sayuran. 99,5. Demamnya turun. Suatu malam, seorang anak di desa jatuh sakit dan datang menangis ke tempat kami. Andi dan aku segera bangun untuk merawatnya. Kami bekerja hingga larut malam. Demam anak itu akhirnya turun. Orang tuanya sangat berterima kasih. Keesokan harinya, mereka membawa sekeranjang telur. Dokter Andi, setengahnya untuk Anda. Sebenarnya, nggak usah repot-repot sama aku. Kita kan rekan kerja dan teman. Tapi aku tahu, perasaanku padanya sudah melebihi batas pertemanan. Aku hanya tidak tahu, apakah dia juga merasakan hal yang sama. Suatu hari, kami pulang dari kunjungan rumah dan melewati sungai kecil di luar desa. Lina, ada yang ingin aku sampaikan sejak lama. Apa yang terjadi pada adik perempuanku selalu membebaniku. Sampai aku bertemu denganmu, aku perlahan bisa melepaskan masa lalu. Kamu pemberani, baik hati, dan bertanggung jawab. Hari-hari bersamamu membuatku sangat bahagia. Lina, maukah kamu jadi pacarku? Ya, Andi, aku mau. Dokter Lina, Dokter Andi, kudengar kalian berdua bersama. Kalian berdua cocok satu sama lain. Terima kasih, Ibu. Kami akan menyediakan kursi untuk Ibu di resepsi pernikahan. Rumah barumu hampir siap. Kamu suka? Ayam jago itu sekarang menjadi maskot klinik kita.
Semuanya di sini. Petugas Budi, apa yang membawamu ke sini? Silakan duduk. Aku tidak pernah mengira ayam jago itu akan menjadi pahlawan. Lina, Andi, kalian sekarang menjadi buah bibir di kota. Pasangan pahlawan pelawan kejahatan. Jaga satu sama lain, kapan saja, hubungi saja. Kalau bukan karena ayam jago itu, dan pengalaman mendebarkan itu, mungkin kita tidak akan pernah bersatu. Lina, terima kasih telah hadir dalam hidupku. Aku akan melindungimu, dan tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Aku akan tetap di sisimu, dan bersama kita akan melindungi desa ini, dan melindungi rumah kita. Manusia memiliki kebaikan dan kejahatan, kebaikan hati dan niat jahat. Tapi selama kita berani dan baik hati, kita bisa mengalahkan kegelapan dan menemukan cahaya. Setahun kemudian, Andi dan aku menikah di desa. Selamat atas pernikahanmu. Dan terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk Desa Damai. Setelah pernikahan, Andi dan aku kembali ke klinik. Melihat semua yang familiar, hatiku penuh kebahagiaan. Si jago di kandangnya sudah menjadi si tua di desa. Setiap hari di depan pintu klinik, dia berjemur. Penduduk yang lewat akan memberinya sesuatu untuk dimakan. Aku menyimpan jubah merah itu di samping kandang. Itu menjadi kenang-kenangan istimewa dari pengalaman ini. Setiap kali aku melihatnya, aku teringat Siti, adik perempuan Andi, dan hari-hari mendebarkan itu. Kini, Desa Damai telah kembali pada kedamaian dan ketenangannya dulu. Anak-anak tertawa dan bermain di desa. Para tetua mengobrol dan minum teh di bawah pohon. Penduduk desa bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam. Hidup sederhana dan bahagia. Andi dan aku setiap hari di klinik sibuk merawat pasien desa. Meskipun pekerjaannya berat, kami merasa cukup. Karena kami tahu kami dibutuhkan di sini. Dan kami telah menemukan nilai kami. Dan terkadang aku duduk di halaman sambil memegang si jago, mengingat hari pertama aku datang ke Desa Damai. Saat itu, aku pemalu dan bingung. Aku tak pernah membayangkan ini akan menjadi rumahku, bahwa aku akan bertemu banyak orang baik dan memiliki kehidupan yang begitu bahagia. Hidup seperti itu, penuh ketidakpastian dan kejutan. Selama kita menghadapinya dengan berani dan tetap baik, serta setia pada hati, pasti kita bisa menemukan kebahagiaan luar biasa di hari-hari biasa. Dan si jago ini, yang telah memberikan kontribusi besar, akan selalu bersama kita menjaga kedamaian Desa Damai. Terkadang, aku memegang si jago dan duduk di halaman, mengingat hari pertama aku datang ke Desa Damai. Saat itu, aku pemalu dan bingung.